Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah satuan proses. Jadi kali ini kita akan bahas tentang sentrifugasi atau gaya di sini sentrifugal gitu ya, gaya sentrifugal. Nanti di sini kita akan bahas tentang beberapa hal yang kita akan bahas seperti itu. Oke. Baik, untuk prinsip dasarnya sendiri, sentrifugasi merupakan pemisahan partikel dari larutan atau suspensi berdasarkan ukuran, bentuk, densitas, viskositas, medium, dan kecepatan rotornya gitu. Jadi di sini ada apa? Ada pengaruh ukuran bentuk. Jadi nanti mana yang misalkan ukurannya lebih kecil, lebih besar, nanti di mana dia akan terpisah, nanti kita akan lihat. Kemudian densitasnya juga sama. Densitas itu juga berpengaruh terhadap ini ya proses sentrifugal tersebut. Nanti perbedaan densitas akan menyebabkan produk juga akan berbeda ya, pemisahan produknya berbeda juga. Kemudian pemisahannya juga ini yang paling utama ini memanfaatkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi ya. Kemudian gaya tersebut yang menyebabkan pemisahan gaya yang tadi ya sentrifugal dan gaya gravitasi itulah yang menyebabkan permisahan partikel terjadi seperti itu. Baik, seperti ini sebenarnya apa namanya proses yang terjadi di sini. Di sini ada separasi by sedimentasi. Jadi nanti pertama yang paling dominan yang pertama adalah proses sedimentasi ya. Sedimentasi ini adalah pemisahan apa namanya? Pemisahan suatu bahan gitu massa berdasarkan ini eh beratnya ya, berat jenisnya ya. Sehingga nanti yang apa? Di sini akan terjadi pengendapan. Nanti yang lebih berat nanti akan lebih bawah, kemudian baru ke atas lebih ringan seperti itu. Nah, di sini seperti kita lihat di paling bawah itu yang hijau ini adalah 100 kg paling berat, kemudian ada 10 kg masanya. Selanjutnya ada 30 satu ya di sini 130 sama 10 sebenarnya di satu paling atas ini. Nah, di sini kalau dilihat di bagian kanan ini ada pengaruh massa di sini, densitas, kemudian shape itu adalah ukurannya gitu, bentuk dari ini ya. Kenapa ada shape di sini? Karena contohnya seperti ini. Misalkan bentuknya kotak gitu ya, atau bentuknya papan gitu. Otomatis dia akan tetap mengambang walaupun dia berat seperti itu ya. Nah, ini ada pengaruh di sini. Di sini apa namanya? Proses sedimentasinya seperti ini. Jadi ada grafiknya seperti ini. Coba dilihat di sini di sebelah kanan. Di sini ada sedimentasi koefisiennya, ada sweatback per 1 second ya. Kemudian density, ini di sini sebelah kirinya density gitu, densitas. Jadi nanti kita akan kalau misalkan kita mau cari apa namanya, kalau mencari sedimentasi coefficient kita gunakan density ini, menggunakan nanti kita akan benturkan dengan ini garis pink ini gitu, panah pink ini. Jadi misalkan kita akan apa namanya mencari density sedimentasi coefficient pada densitas 1,8. 1,8 dari kiri ini kita akan tarik ke kanan, nanti kena dengan garis apa namanya yang pink. Kemudian kita akan tarik ke bawah. Misalkan di sini adalah 10,3, 10 pangkat 3 kurang ya. Kurang dari 10 pangkat 3. Misalkan berapa gitu ya. Misalkan berapa lah gitu kan. Nah, seperti itu. Itu caranya. Ada kita tahu juga ada kaitannya ada time of sentrifugasi, jadi waktu sentrifugal, kemudian dengan proses yang terjadi ya. Di sini ada sebenarnya bukan tiga reaksi di sini, tapi ada proses ya, 3 proses seperti itu. Pertama sebelah kiri dulu, sebelah kiri dia akan acak seperti ini, kemudian ke kanan dia akan mulai terjadi penurunan ya, proses sedimentasi, kemudian nanti dia akan mengendap seperti ini ya, seperti yang sebelah kanan ini gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini dia akan seragam ya, yang paling kecil paling atas, kemudian yang kedua rada besar dikit, kemudian yang paling besar itu ada di bawah gitu. Dia apa namanya? Dia berdasarkan apa namanya? Berat jenis ya atau massanya ya, seperti itu. Kemudian
Sekarang kita akan lihat gaya sentrifugal yang terjadi. Jadi sentrifugal itu adalah putaran ya. Jadi di sini ada putaran, kemudian dia akan terjadi gaya sentrifugal atau sentrifugal dan sentripetal, di mana sentrifugal itu dia selalu mengarah ke luar ya, mengarah ke luar lingkaran ini, sedangkan centripetal force itu selalu menuju ke pusat dari inti lingkaran, inti putaran seperti itu ya. Nah, dengan adanya perputaran gaya ini, maka bahan-bahan yang keras, yang berat gitu ya, yang densitasnya besar, dia akan terpental ke arah samping seperti itu ya, sehingga nanti apa namanya bahan yang densitasnya kecil itu dia akan tetap berada di bagian tengah ini, sedangkan yang berat itu akan terpental ke arah samping seperti itu, terpisah jadinya seperti itu. Itu caranya. Untuk gaya sendiri tetap ya sama, berdasarkan hukum fisika itu massa dikali A ya, massa dari percepatannya seperti itu. Untuk gaya sentrifugal sendiri itu rumusnya tadi ya Fe kita kasih, atau centrifugal force gitu. Itu rumusnya adalah massa dikali percepatan sentrifugalnya gitu. Percepatan sentrifugal sendiri itu rumusnya adalah R. R itu adalah jarak ini ya, kayak jari-jari dari pusat lingkaran ke menuju ke bagian paling pinggir ya, lingkaran paling pinggir itu R-nya. Kemudian W itu adalah kecepatan sudutnya, yaitu satuannya itu satuannya di sini adalah radian per unit time ya, atau radian per waktu seperti itu. Ini bisa second, bisa minutes dan lain sebagainya seperti itu. Nanti dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Rumusnya seperti ini. W itu adalah di sini dikasih rumus 2V per 60 dikali N. N itu adalah jumlah ini ya, jumlah putaran. Atau kalau menggunakan frekuensi, itu rumusnya adalah W sama dengan 2V dikali F atau frekuensi. Frekuensi itu di mana frekuensi satuannya adalah Hz atau Hertz gitu ya. Nanti kalau misalkan di situ ada diketahui periode, maka tinggal dibagi ya, T-nya itu adalah 1 per F, atau F juga 1 per T gitu, 1 per periode. Periode itu rumusnya second, satu periode itu adalah lama putaran seperti itu ya, berapa waktu per second. Nah, kalau dirumuskan secara komprehensif itu atau digabungkan menjadi M dikali AE sama dengan MR dikali 2V per 60 N pangkat 2 ya, karena W itu adalah 2V per 60 N gitu, seperti itu. Ini tadi rumusnya AE sama dengan RW kuadrat, sehingga kalau jadikan A-nya saja, A-nya itu adalah R dikali 2V per 60 kali N pangkat 2, karena W itu adalah tadi ya 2V per 60 dikali N seperti itu. Di sini ada contohnya untuk di mana kita punya soal sini. Untuk memisahkan partikel mikro dari larutannya, sentrifugasi dioperasikan dengan kecepatan 40.000 rpm. Kita diminta untuk menentukan kecepatan angular atau kecepatan sudutnya seperti itu ya. Kita punya F-nya, kalau di sini kita punya F, kita pakai F ya, 40.000 rpm atau putaran per menit. Tapi kalau tadi satuannya itu adalah rpm per second, otomatis kita harus merubahnya ke second dulu seperti itu. Kemudian tadi sebelumnya 2V, rumus W itu adalah 2V dikali F ya, tinggal dikalikan saja nanti. Hanya saja FF ini harus dikalikan dengan diganti menjadi bukan RPM atau jadi RPS ya, atau putaran per second seperti itu. Nanti dicoba. Nah, untuk selanjutnya ada namanya relative centrifugal force atau RCF. RCF sendiri itu rumusnya adalah FC per FG ya, di mana FC itu merupakan gaya sentrifugal, sedangkan FG itu gaya gravitasi sendiri ya. Gaya gravitasi kita sudah tahu adalah mg ya, massa dikali percepatan gravitasinya, sedangkan Fc itu adalah gaya sentrifugal tadi ya, dimana Fg itu rumusnya adalah M kali A atau W kuadrat dikali R tadi ya, atau M kali R dikali W kuadrat per mg. Karena di atas ada M, di bawah ada M, maka kita bisa coret menjadi W kuadrat R dibagi dengan G gitu. Kemudian dari rumus sebelumnya, W itu adalah 2V per 60 kali N, itu nanti tinggal dibagi ya, RCF-nya menjadi 2V N per 60 bagi pangkat 2,
dikali dengan R per G seperti itu. Atau kalau misalkan kita menggunakan frekuensi tadi, kita punya frekuensi atau periode, kita bisa rubah ya. Substitusi menjadi bukan RFC atau RCF sama dengan 2pi 2pi dikali F pangkat 2 ya. Dipangkatkan 2 dikali R seperti itu. Oke. Begitu anunya. Di sini ada contoh soal ya. Kita punya sebuah alat centrifuge yang dioperasikan untuk memisahkan partikel menggunakan fixed control rotor ya. Radian minimum atau R itu, R tadi atau jarak antara jari-jari dari lingkaran tadi. Lingkaran perputaran itu masing-masing 3,5 cm dan maksimumnya 7 cm seperti itu. Rotor sendiri dioperasikan pada 20.000 rpm ya. Hitunglah kecepatan sentrifugal relatif pada bagian atas dan dasar tabung sentrifuge. Nah, jadi R minimumnya 3,5, yang paling kecil ya, dia berputarnya paling kecil 3,5, sedangkan maksimumnya dia bisa berputar dengan lebar 7 cm seperti itu. Perputaran itu 20.000 rpm, maka kalau kita misalkan jadikan dia frekuensi adalah 20.000 rpm, itu nanti kita bisa ganti dia menjadi putaran per detik ya, atau RPS seperti itu. 20.000 putaran per menit itu dikali dengan 1/60 menit per detik itu nanti akan menjadi putaran per detik. Untuk W-nya sendiri kecepatannya itu adalah rumusnya 2πf gitu. Nah, untuk mencari kita diminta untuk mencari sentrifugal relatifnya tadi ya, atau RCF-nya. Itu rumusnya 2πn itu 2πn per 60 itu dikuadratkan nanti dikalikan dengan R. Nah, per G gitu ya. Nanti untuk melihat RCF minimumnya nanti ini bisa dikalikan dengan R minimumnya 3,5 cm. Kemudian R maksimumnya nanti untuk RCF maksimumnya tinggal dikalikan dengan R maksimumnya 7 cm ya. Maka kita akan dapatkan R maksimumnya RCF maksimumnya